Shalom semuanya, kembali lagi bersama Ronald Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Kiranya Engkau sertai kami semua agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Dalam pertemuan hari ini, kita akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu bab 12, keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Bab 13, mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Bab 14, remaja dan cita-citanya. Mari kita simak pertanyaan berikut ini. Jelaskan pengertian keluarga menurut kitab Perjanjian Lama. Keluarga-keluarga yang digambarkan di Perjanjian Lama adalah rumah tangga yang mempunyai seorang laki-laki pada pusat kehidupan keluarga. Rumah tangga terdiri atas semua orang, anak-anak, kerabat lain, pelayan-pelayan, dan orang lain yang tinggal di dalam rumah. Sebelum masa Daud, hidup keluarga difokuskan pada keperluan umum, yaitu pekerjaan, makanan, dan perlindungan. Rumah tangga adalah tempat di mana pendidikan, sosialisasi, dan pendidikan agama terjadi. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimanakah keluarga Kristen yang menjadi berkat? Menurut Alkitab, keluarga adalah tempat anak-anak diajarkan takut kepada Tuhan dan belajar tentang karya-karya Tuhan. Untuk dapat disebut sebagai keluarga Kristen adalah ketika suami istri percaya kepada Kristus dan menampilkan gaya hidup seperti Kristus. Jadi yang dimaksud keluarga Kristen adalah keluarga yang dibentuk oleh Allah dan dalam hidupnya selalu bersandar kepada Kristus, serta hidup menurut kehendaknya setiap hari. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, definisi dari teknologi adalah sebagai berikut. Jadi, dapat disimpulkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimanakah sikap orang Kristen terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ini semua merupakan karunia Tuhan. Kita hendaknya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berdasarkan sikap yang takut akan Tuhan, yang berdasarkan Alkitab. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita dapat haruslah dimanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama umat manusia, sebagai wujud syukur atas karunia Tuhan berupa akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan talenta yang dianugerahkannya bagi kita. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan pengertian cita-cita dan motivasi. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Jika cita-cita diartikan sebagai tujuan hidup, maka dapat diartikan bahwa cita-cita adalah sebuah impian yang dapat membakar semangat untuk terus melangkah maju dengan langkah yang jelas dan pasti dalam kehidupannya.
Jika cita-cita hanya dianggap sebuah impian belaka, maka cita-cita itu hanyalah impian tanpa api yang dapat membakar motivasi untuk melangkah maju. Jadi, yang disebut cita-cita adalah sebuah rancang bangun kehidupan seseorang. Motivasi adalah hal yang membuat, menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku kita sehingga kita mau giat belajar, bekerja, dan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Berawal dari kata motif, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang menjadi dasar cita-cita seorang remaja Kristen. Tuhan adalah landasan iman percayanya. Syarat itu tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 2a. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ayat ini mengajarkan bahwa agar cita-cita remaja Kristen tercapai suatu hari kelak, maka ia harus mencintai firman Tuhan. Dengan mencintai firman Tuhan, maka remaja Kristen akan dibekali dengan mutiara-mutiara kehidupan sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan. Cintailah firman Tuhan, maka Anda akan mencapai cita-cita dan harapan. Tentunya cita-cita dan harapan yang berkenan bagi Tuhan. Melibatkan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap cita-cita dan harapan adalah suatu keharusan jika ingin cita-cita dan harapan kita terwujud. Demikianlah review kita hari ini. Selamat menempuh ujian. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua mulai dari awal pelajaran hingga kami telah selesai belajar pendidikan agama. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh guru kami dapat kami ingat dan dapat kami pahami. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran lainnya. Kiranya Engkau sertai kami agar kami senantiasa penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.